Cerita diawali dengan Lin, siswi SMA yang sangat menyukai komik romantis. Bahkan Lin mempunyai mimpi ingin mempunyai pacar seperti di komik romantis. Terus diperlihatkan juga kakak ipar Lin bernama King, yang membuka warung makan. Orangnya sangat baik tapi selalu berbicara kasar. Kemudian ada Du, keponakan dari Lin dan merupakan anak dari King. Du bercita-cita menjadi pelari nasional. Satu hal yang membuat Lin kesal dengan Du adalah sifat agresifnya yang selalu mengganggu Lin ketika ada seorang lelaki ingin mendekatinya. Intinya, Du tidak ingin Lin mempunyai pacar dan dimiliki oleh siapapun, apalagi jika ada yang macam-macam dengan Lin. Keinginan Du yang bercita-cita menjadi pelari nasional tidak didukung oleh ayahnya. Bahkan mereka selalu bertengkar gara-gara Du yang selalu berbicara tentang mimpinya. Tapi ayahnya ingin Du meneruskan usahanya karena dia tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkannya ke perguruan tinggi. Akhirnya setelah lulus, Du mendapatkan beasiswa jurusan olahraga di Bangkok dan memutuskan untuk hidup sendiri. Begitu pula dengan Lin yang berkuliah di jurusan perawatan di Bangkok. Kemudian 4 tahun telah berlalu. Diperlihatkan Lin yang sudah lulus kuliah bekerja sebagai fisioterapi di sebuah rumah sakit di Bangkok. Hal sial menimpa Du karena kalah di laga uji coba universitasnya. Hal itu membuat Du frustasi, kemudian mengambil cuti dan memutuskan untuk bekerja di sebuah supermarket bersama rekannya Emen, yang merupakan teman seperjuangannya yang memutuskan untuk berhenti kuliah. Suatu hari, Du tak sengaja melihat bibinya Lin yang datang ke supermarket untuk bertemu dengan Art, seorang pria gemula yang merupakan teman kerja Lin. Du berusaha bersembunyi agar tidak terlihat oleh Lin karena merasa malu bahwa ia berhenti kuliah dan takut Lin mengetahuinya lalu melaporkan kepada ayahnya. Saat ingin pulang, An ingin membeli sesuatu. Saat An belanja, Lin tak sengaja melihat beberapa komik romantis kesukaannya yang ia ingin baca karena Lin masih memimpikan seorang pria seperti di komik tersebut. Kemudian di rumah sakit seorang pria bernama Men, pria yang berprofesi sebagai musisi di sebuah kafe. Ia sangat menyukai Lin, bahkan tergila-gila terhadap Lin. Terus merayu dengan gombalan anehnya lalu mengajak Lin untuk pulang bersama. Lin ingin menolaknya tetapi sifat Lin yang terlalu baik dan tidak bisa mengatakan tidak dimanfaatkan oleh Men, yang terus mengikutinya kemanapun Lin pergi. Saat Lin sedang berbelanja, Men bertanya kepada Lin tipe pria yang disukainya. Lin menjawabnya bahkan Lin menyukai tipe pria yang atletis. Saat sedang berjalan, Men mengatakan bahwa ini terakhir kalinya Men mengantarkan Lin pulang. Kabar itu membuat Lin senang bahwa Men tidak akan mengikutinya. Tetapi Men mengatakan bahwa ia akan pindah ke apartemen sebelah Lin. Hal itu membuat Lin kaget. Du yang mendengar hal itu langsung dibuat kesal dan terus diprovokasi tentang hal negatif oleh Eman, yang membuat Du semakin takut akan terjadi sesuatu terhadap bibinya, apalagi didekati oleh pria aneh seperti Men. Keesokan harinya, Men datang ke apartemen Lin dengan pakaian olahraga, karena saat itu Lin pernah mengatakan menyukai lelaki yang atletis. Hal itu membuat Lin terkejut dan berusaha untuk mengusir Men. Kemudian Du datang ke apartemen Lin dengan Eman. Du mengatakan bahwa ia sekarang telah berhenti kuliah dan bekerja di perusahaan besar Jepang dan ingin tinggal bersama bibinya itu. Lin pun mengizinkannya untuk tinggal bersamanya. Pada malam hari, Du dan Lin makan bersama. Du lalu bertanya apakah Lin sudah mempunyai pacar. Lin hanya mengatakan bahwa sekarang ia sudah dewasa dan bisa mengurus hidupnya sendiri. Kemudian diperlihatkan Men yang sedang menjalani perawatan fisioterapi. Ketika Lin sedang memeriksa tubuhnya, Men menunjukkan reaksi berlebihan dan membuat Lin sedikit terganggu. Lalu Du menghubunginya. Lin akhirnya berhasil membuat alasan untuk keluar. Setelah itu muncul seorang dokter. Dokter ini merupakan dokter yang sangat populer. Banyak orang menyukainya termasuk Lin, yang selalu terlihat manis di hadapannya. Kemudian, Men datang ke apartemen Lin. Betapa terkejutnya Men ketika pintu itu dibuka oleh seorang pria. Men berpikir bahwa pria itu merupakan pacar Lin, tetapi Lin mengatakan bahwa ia hanyalah keponakannya. Men juga membawa makanan sehat dan mengajak Lin dan Du untuk makan bersama.
Ketika Men ingin menyajikan makanannya kepada Du, bulu ketiak Men menyentuh makanan tersebut dan membuat Du merasa jijik dan mencoba mengusirnya. Tetapi Men mengatakan bahwa ia tidak akan pergi sebelum makanan yang ia bawa habis. Lalu Du dengan terpaksa menghabiskan semua makanan yang telah tersentuh bulu ketiak Men dengan terpaksa agar Men pergi. Keesokan harinya, Du membantu membawa barang-barang milik Lin ke rumah sakit. Saat Lin berbicara dengan seorang dokter, Du dengan sifat agresifnya mengganggu bibinya itu agar tidak didekati oleh dokter tersebut. Setelah itu datang seorang mahasiswa yang akan melakukan studi. Mahasiswa itu bernama Gim. Ia merupakan adik kelas Du dan yang telah mengalahkan Du saat kompetisi. Kemudian Gim meminta bantuan untuk membuat video terapi fisik. Ketika sedang mempraktekkan terapi fisik, Gim menggoda Lin dengan gombalannya. Di situ terlihat bahwa Gim tertarik kepada Lin. Du yang melihat itu merasa kesal. Setelah praktek itu berakhir, Gim meminta Lin untuk membantunya mengerjakan tugas video esok hari. Karena sifat Lin yang terlalu baik, akhirnya Lin setuju akan membantunya. Pada malam hari, Du menemui Men dan mengatakan bahwa ada lelaki lain yang mendekati Lin dan akan bertemunya esok hari. Men yang mendengar hal itu langsung emosi. Du mengajak Men untuk bekerja sama untuk menyingkirkan lelaki itu. Mereka pun setuju. Esok harinya, terlihat Lin yang sedang mempraktekkan beberapa gerakan terapi bersama Gim kepada beberapa orang tua di sana. Sementara itu, Du bersembunyi di balik pohon dan memantau dari kejauhan. Lin dan Gim yang sedang beristirahat, Gim dengan lancarnya merayu Lin sampai di saat Gim mengatakan bahwa dia menyukai Lin. Lalu Men datang dan mengaku sebagai pacar Lin dan langsung mengacaukan semuanya. Men kecewa dengan Lin karena telah mengkhianatinya. Lalu Gim bertanya pada Lin siapa pria itu. Lin menjawabnya bahwa dia hanya pasien di rumah sakit. Men yang mendengar hal itu langsung sakit hati karena hanya dianggap pasien rumah sakit oleh Lin, lalu meninggalkan mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Lin kembali datang ke supermarket tempat Du bekerja untuk menanyakan barangnya yang hilang. Lalu pegawai di situ memintanya untuk langsung menghubungi divisi barang yang hilang. Dan ternyata Du bekerja di divisi itu. Du yang mengetahui bahwa bibinya yang menghubunginya memanfaatkan momen itu untuk mendekati bibinya itu dengan akun official supermarket. Mereka saling berbalas chat sampai pada akhirnya mereka menemukan topik pembicaraan, sebuah komik yang sama-sama mereka sukai. Lin yang merasa cocok mulai menyukai orang yang bahkan belum pernah ia temui itu. Sedangkan Eman yang mengetahui hal itu mengatakan bahwa Du sudah gila karena mencintai bibinya sendiri. Namun atasan mereka mengatakan bahwa Du berbuat benar karena mencoba menjadi karakter fiksi yang diinginkan oleh bibinya itu untuk melindunginya. Pada malam hari, Du tak sengaja melewati Men. Men yang melihat Du langsung memberitahukan bahwa sekarang ia telah berhenti mencintai Lin dan telah menemukan wanita pujaannya yang baru dari Facebook. Men juga memberitahu bahwa ia akan menemuinya esok hari. Harinya diperlihatkan Men yang bertemu dengan wanita pujaannya itu. Men merasa tertipu karena wajahnya berbeda dengan foto yang berada di Facebook dan merasa kecewa. Pada akhirnya mereka terlibat cekcok. Eman yang berada di sana mencoba untuk memisahkan mereka berdua. Lalu Lin datang melihat Eman dan Eman terpaksa menceritakan semuanya. Akhirnya Lin mengetahui bahwa Du bekerja di sana sebagai CS yang selalu bertukar pesan dengannya. Lin yang mengetahui itu merasa kecewa dan tertipu oleh Du karena mempermainkannya lalu pergi dengan marah. Kemudian Lin menemui Gim di sebuah kafe. Di situ terlihat Lin yang masih merasa kecewa karena telah dipermainkan oleh Du. Dan Gim yang terus merayu Lin dengan kata-katanya. Lalu Du datang mendadak bahwa ia tidak setuju dengannya kalau bibinya itu berpacaran dengan juniornya. Kemudian Lin mengatakan kepada Du untuk berhenti mencampuri urusannya karena ia sekarang telah dewasa dan bisa mengurus urusannya sendiri. Lalu menyuruh Du untuk kembali kuliah. Setidaknya itu bisa membantu ayahnya dan ia tidak ingin menemui Du lagi dan pergi. Kemudian, Lin memutuskan untuk pulang kampung dan bertemu dengan King.
Lin juga memberitahu King bahwa ia bertemu dengan Du dan Du telah berhenti kuliah. King sudah mengiranya, tetapi King ingin membicarakan hal lain bahwa ada orang yang ingin membeli rumahnya dengan harga tinggi dan ingin mendengar pendapat Lin. Lin tidak keberatan dengan hal itu karena rumah ini telah menjadi milik King. Lagi pula, Du tidak ingin meneruskan warung milik makan King. Sementara itu, di Bangkok, Du kembali berkuliah dan ingin mengikuti uji coba universitas untuk mengembalikan jiwa atletisnya kembali. Tetapi yang tersisa hanyalah lari rintangan yang dimana itu bukan keahlian Du. Kemudian di ruang ganti, ketika Du ingin mengganti baju, Kim muncul dan mencoba memprovokasi Du. Lalu Du mengatakan bahwa ia tidak akan kalah lagi dari Kim. Kemudian perlombaan dimulai. Du berada di grup B, sedangkan Kim berada di grup A. Du harus finish di posisi 3 besar agar bisa bertanding dengan Kim. Du akhirnya berhasil finish di posisi 3 besar dengan susah payah. Kemudian ayahnya datang dan memberitahu rahasia besar kepada Du, bahwa Du dan Lin tidak memiliki hubungan darah, karena ayah Du dan ibunya hanyalah pegawai biasa dari orang tua Lin, dan Lin merupakan putri mereka. Dan King bukan merupakan kakak atau kerabatnya. Walau hanya sebatas pegawai kedai, mereka telah menganggap King sebagai keluarga. Dan setelah mereka meninggal dunia, King bersumpah untuk menjaga Lin seperti anaknya sendiri. Setelah mengetahui itu, Du terlihat sangat senang dan berhasil memenangkan perlombaan di pertandingan kedua. Lin yang diam-diam melihat pertandingan itu langsung dikejar Du, lalu memberitahunya semuanya kepada Lin. Lin yang mengetahui itu merasa sedih bahwa ia selama ini tidak mempunyai keluarga dan merasa kesepian. Tetapi Du malah senang dengan fakta itu. Du tidak memikirkan perasaan Lin karena dipenuhi dengan api asmara. Hal yang King takutkan pun terjadi. Lalu akhirnya Lin mengajukan program beasiswa ke Inggris. Du yang ingat ulang tahun Lin mencoba untuk merayakannya, tetapi sebuah tragedi terjadi di mana baju milik bosnya terbakar oleh Eamon. Hadiah dan kue pun menjadi berantakan. Du mencoba memberikan hadiah dan kue tersebut itu kepada Lin, terlihat masih marah. Ketika Du sedang menghafalkan kalimat permintaan maaf untuk Lin, Du diberitahu oleh ayahnya bahwa Lin akan pergi ke Inggris. Du pun langsung menyusul Lin ke bandara dan berhasil menemuinya. Du pun mengatakan bahwa Lin adalah orang yang berharga baginya dan meminta maaf. Lin pun memaafkannya, tetapi hal itu tidak berubah apapun. Lin masih kecewa kepada Du karena merasa senang tentang fakta itu, tetapi Lin merasa sedih. Akhirnya, Du mengungkapkan perasaannya selama ini kepada Lin. Du juga mengatakan bahwa ia merasa tersiksa ketika jatuh cinta tetapi tidak bisa mengungkapkannya. Karena itulah Du merasa bahagia ketika Lin tidak memiliki hubungan darah. Akhirnya Du bisa mencintai Lin tanpa terhalangi ikatan keluarga. Ia juga mengatakan bahwa sekarang ia tidak akan menghalangi Lin lagi mempunyai pacar dan akan menjadi teman, saudara, atau apapun itu, yang penting Lin tidak pergi. Hal itu tidak merubah apapun dan Lin tetap pergi. Beberapa tahun telah berlalu. Lin yang sedang berada di Inggris mendapatkan pelajaran bahwa pertemuan tak seindah di komik. Terkadang orang kita suka tidak menyukai kita. Terkadang orang menyukai kita juga merasakan hal yang sama, tetapi ada alasan lain mengapa tidak bisa bersama. Terkadang tidak peduli seberapa keras kita mencoba, kita tidak bisa saling jatuh cinta, bahkan ketika kita mau merubah segalanya. Bagi Lin sekarang tidak peduli tidak memiliki darah, keluarga adalah orang yang selalu ada. Sementara Du sekarang memutuskan untuk meneruskan usaha milik ayahnya setelah lulus. Pada akhirnya Lin memutuskan untuk pulang. Di akhir film, kemudian Du menanyakan apakah Lin sudah memiliki pacar, dan pertanyaan itu dijawab oleh Lin dengan senyumannya.